Ini merupakan hasil poster dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Bagian-bagian dari poster ini adalah, yang pertama ada judul, yaitu menentukan fungsi gelombang molekul radikal alil menggunakan metode Haeckel. Bagian selanjutnya adalah penulis atau author. Kemudian ada bagian abstrak. Selanjutnya ada bagian latar belakang. Selanjutnya ada metode dari materi ini. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kemudian ada bagian kesimpulan. Dan yang terakhir adalah bagian daftar pustaka. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai fungsi gelombang dari radikal alil. Radikal alil, rumus molekulnya adalah CH2 CH, CH2. Dan rumus strukturnya adalah seperti ini. Untuk C yang pertama berikatan tunggal dengan C yang kedua. C yang kedua berikatan rangkap 2 dengan C yang ketiga. Pada C yang pertama terdapat elektron tidak berpasangan yang mengakibatkan senyawa ini bersifat radikal. Setelah itu kita akan menyimbolkan kedudukan C antar C. Untuk C yang pertama dengan C yang pertama itu alfa min epsilon. Untuk C yang kedua dengan C yang pertama itu beta. Dan untuk C yang ketiga dengan C yang pertama itu 0. Baris kedua, untuk C yang pertama dengan C yang kedua itu sama dengan beta. Untuk C yang kedua dengan C yang kedua itu alfa min epsilon. Dan untuk C yang ketiga dengan C yang kedua itu beta. Selanjutnya adalah untuk baris yang ketiga. Untuk C yang pertama dengan C yang ketiga itu sama dengan 0. Untuk C yang kedua dengan C yang ketiga sama dengan beta. Dan untuk C yang ketiga dengan C yang ketiga itu alfa min epsilon. Selanjutnya semua isian matriks akan dikalikan dengan seperbeta, sehingga dihasilkan matriks berikut ini. Ya, ini matriksnya. Setelah itu kita misalkan nilai alfa min epsilon per beta sama dengan X, sehingga nilai epsilon sama dengan alfa min beta X. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan nilai X sebagai pengganti alfa min epsilon per beta, sehingga matriksnya berubah seperti ini. Setelah itu kita akan menentukan determinan dari matriks ini. Determinan matriksnya adalah sama dengan 0. Kita menghitung determinan matriks ini menggunakan baris yang pertama sebagai baris kofaktor. Perhitungannya adalah seperti biasa, ya, seperti ini. Sehingga dikalikan X kali X kuadrat min 1 sebagai determinan dari matriks X1X ditambah dengan negatif 1 kali 1 kali X sebagai determinan dari matriks 1, 1, 0X. Ini sama dengan 0 ya. Dihasilkan persamaan X pangkat 3 min X sama dengan 0.
sehingga X pangkat 3 min 2X sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, X dikeluarkan, yakni X kali X kuadrat min 2 sama dengan 0, sehingga hasil X sama dengan 0 atau X sama dengan plus minus akar 2. Jadi nilai X1 itu sama dengan negatif akar 2, X2 sama dengan 0, dan X3 itu sama dengan plus akar 2. Kita masukkan nilai X ke dalam epsilon, dihasilkan nilai epsilon 1 sama dengan alfa plus beta akar 2 sebagai energi terendah. Kemudian epsilon 2 nya sama dengan alfa, tidak ada energi. Dan epsilon 3 sama dengan alfa min beta akar 2 sebagai energi tertinggi. Setelah itu kita akan menentukan nilai C1, C2, dan C3 dengan cara mengalihkan matriks dari radikal alil dengan matriks C1, C2, dan C3 sama dengan 0. Jadi, persamaan sekulernya adalah C1 kali alfa min epsilon plus beta kali C2 plus 0 kali C3 sama dengan 0. Itu persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan kedua adalah beta kali C1 plus C2 kali alfa min epsilon plus beta
3X sama dengan C1X, sehingga nilai C3 sama dengan C1. Selanjutnya adalah menentukan nilai C2 dari persamaan pertama. Persamaan pertama adalah C1X plus C2 plus 0 sama dengan 0. Kita ganti nilai X dengan akar 2, sehingga persamaannya menjadi akar 2 C1 plus C2 sama dengan 0. Sehingga C2 sama dengan min akar 2 C1. Kemudian kita terapkan persamaan kondisi normalisasi, akan diperoleh sigma CI kuadrat sebanyak I sama dengan 1, sehingga C1 kuadrat plus C2 kuadrat plus C3 kuadrat sama dengan 1. C2 kita ubah menjadi negatif akar 2 C1, dan C3 kita ubah menjadi C1, sehingga persamaannya menjadi C1 kuadrat plus min akar 2 C1 kuadrat plus C1 kuadrat sama dengan 1, sehingga diperoleh 2 kali C1 kuadrat plus 2 kali C1 kuadrat sama dengan 1, sehingga menjadi 4 C1 kuadrat sama dengan 1, sehingga C1 kuadrat sama dengan 1/4, dan nilai C1 sama dengan setengah. Karena nilai C3 sama dengan nilai C1, maka nilai C3 sama dengan 0,5 juga. Sedangkan untuk C2 sama dengan min akar 2 C1, itu sama dengan min akar 2 kali 0,5, sama dengan min 0,707. Jadi nilai fungsi gelombang yang ketiga adalah 0,5 theta 1 dikurangi 0,707 theta 2 ditambah dengan 0,5 theta 3. Sedangkan untuk energinya adalah epsilon 1 menghasilkan fungsi gelombang 1, epsilon 2 adalah menghasilkan fungsi gelombang kedua, dan epsilon 3 menghasilkan fungsi gelombang 3. Urutan fungsi gelombangnya adalah dari 1 dan ketiga adalah ke atas, dan yang paling rendah itu adalah yang pertama, sehingga pengisian elektron dari yang pertama